warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 35, kelompok 2 akan memaparkan isu global berupa COVID-19. Tugas yang diberikan oleh WI kita, Ibu Gadis Melani Rusli SH dari Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Selamat menonton. Yulia Heriska Eskom sebagai Ketua Kelompok, Yuwanda SPD dan Yudhistira Pratama SPT, Yuni Asnita SPD dan Yuswardani SPDI, Baik, kali ini kelompok kami akan membahas tentang isu global, khususnya pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu COVID-19. COVID-19 adalah sejenis kelompok virus corona yang mampu menginfeksi sistem pernapasan pada makhluk hidup. Virus ini juga dapat mudah menularkan terutama pada manusia. Awal mula penyebaran virus corona ini adalah dimulai dari kota Wuhan yang ada di Tiongkok, hingga sampai saat ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adapun beberapa dampak yang disebabkan oleh penyebaran virus corona ini, yang pertama adalah virus ini mengakibatkan kerugian terhadap semua aspek kehidupan manusia, terutama aspek kesehatan. Dapat melemahkan perekonomian suatu negara. Dapat juga mengganggu sistem pendidikan karena tidak dapat menerapkan pembelajaran secara tatap muka. Membuat gaya hidup yang harus berubah menjadi new normal. Memperhambat pertumbuhan pariwisata di satu negara. Selanjutnya, awal mula virus COVID-19. Wall Street Journal memberitakan bahwa ada seorang wanita berusia 57 tahun di Wuhan diduga merupakan orang pertama alias pasien nol dari COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Melansir dari New York Post, wanita yang diduga pasien nol virus corona itu disebut bernama Wei Guixian. Ia merupakan penjual udang di pasar seafood Wuhan, China. Menurut pemberitaan, pada 10 Desember 2019, Wei mengalami gejala demam yang dibarengi dengan tidak enak badan. Di rumah sakit, dokter mengatakan Wei mengalami gejala yang hampir sama dengan sejumlah pasiennya yang berasal dari pasar seafood Wuhan. Akhirnya pada 29 Desember 2019, Wei dikarantina dan dokter di sana berhasil menemukan hubungan antara virus dan pasar tempat Wei bekerja. Pada 31 Desember 2019, sebuah rilis dari Komisi Kesehatan Wuhan menyatakan Wei termasuk satu dari 27 pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Apa penyebab COVID-19? Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pengaruh kesiapan PNS dalam bekerja di masa pandemi.
Apa saja pengaruh kesiapan PNS dalam bekerja di masa pandemi COVID-19? PNS dituntut harus siap bekerja menggunakan teknologi, mampu berkoordinasi secara virtual dalam melakukan hubungan kerja dengan instansi lain atau instansi di atasnya, misalnya instansi di provinsi dan pusat. PNS harus tetap disiplin waktu, walaupun selama pandemi ini fingerprint ditiadakan, karena PNS termasuk garda terdepan dalam melayani masyarakat. PNS di bidang pelayanan harus siap dengan risiko pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, mengikuti protokol kesehatan selama bekerja, memakai pakaian hazmat suit jika pelayanan di rumah sakit, melakukan screening terlebih dahulu terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Seperti di bidang pendidikan, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dengan siswa. Masalah besar timbul bagi tenaga pendidik yang digital alien. Mereka sama sekali tidak bisa mengikuti perubahan yang ditetapkan dalam kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan tidak mudah untuk menyiapkan bahan ajar berbasis digital. Namun bagi tenaga pendidik yang digital natif, mudah saja untuk menggunakan aplikasi-aplikasi daring, baik yang gratis maupun berbayar. Sebagian PNS juga memiliki rumah dengan ruangan yang terbatas, jalan umum, ruang depan, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Ada PNS yang rumahnya dekat dengan kantor, memaksakan untuk tetap bekerja di kantor. Namun, bagi PNS yang harus bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan WFH, work from home, sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet dan PC atau laptop juga sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.